hal ini memasuki usianya yang ke setengah abad, 50 tahun. Kita bersama dapat menjadi saksi betapa orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita memberikan keteladanan sekaligus kepeloporan yang luar biasa. Bukan saja yang bersangkutan beliau-beliau itu sedang mempersiapkan putra-putrinya, zuriyahnya, tapi juga sedang mempersiapkan masyarakat, bahkan mempersiapkan generasi penerus bangsa ini dengan tersedianya sarana, prasarana, fasilitas lembaga pendidikan, dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah Yabagi Walahan-Wetan. Saya mengucapkan ucapan selamat Gus Umam atas hari jadi atau hari ulang tahun yang ke-50. Mabruk, alfa mabruk. Mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi terus meluaskan hikmah dan kiprahnya yang dari 0 menjadi 65 lembaga dan terus berkembang, berkhidmat di tengah-tengah umat dan bangsa dan negara. Mudah-mudahan peran-peran ini menginspirasi kita semua, termasuk pemerintah. Bukan saja Pak Imam Tobroni yang sebenarnya malu hadir di tempat ini karena tidak ikut bangun tapi ikut-ikut meresmikan. Tetapi semua kami lakukan sebagai bentuk dedikasi kami, sebagai bentuk rasa hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para kini sepuh, khususnya keluarga besar Yabagi dan keluarga besar Pondok Pesantren Rodatul Huda. Kami tentu pemerintah menyampaikan rasa hormat, terima kasih yang setinggi-tingginya atas prakarsa ini. Dan pasti saya, Pak Imam Tobroni dan teman-teman akan terpanggil untuk melanjutkan apa yang sudah baik ini. Saya minta Pak Imam nanti dilihat kira-kira komputernya sudah ada belum, kira-kira on fokusnya sudah ada belum, kira-kira laptopnya sudah ada belum. Karena kita ingin sedang bergerak ke sana. Kita sedang ingin bergerak menuju madrasah digital. Kita tidak mungkin menghindar, kita tidak mungkin menutup diri dari kemajuan teknologi. Yang bisa kita lakukan sebelum acara ini, saya tadi banyak atur dengan beliau, Gus Umam, bagaimana madrasah-madrasah, pesantren dan lembaga pendidikan Islam berhadapan dengan kemajuan. Pilihannya memang berat, kita menutup diri dan akhirnya tertinggal, dan akhirnya bisa tertinggal, atau kita mengikuti dan akhirnya kita juga ikut kecipratan sisi-sisi buruknya. Tentu sebagai orang-orang yang mendapatkan pembekalan yang baik dari guru-guru kita, dari orang tua kita, kita akan bisa berselancar di tengah itu, bersikap moderat, berada di tengah-tengah, tidak hanyut, terbawa arus kemajuan yang kita tidak tahu kemana arahnya, juga tidak kemudian berlindung menutup diri yang kemudian kita tertinggal dari kemajuan itu. Oleh karena itu, maka saya ingin mengajak kita semuanya di dalam mengembangkan madrasah, melaksanakan tri amal madrasah Jawa Tengah, 3 watak dasar madrasah Jawa Tengah. Kalau di Unu Al-Ghazali ada tri dharma perguruan tinggi, maka kita punya tri amaliyah madrasah Jawa Tengah. Yang pertama adalah keislaman dan keindonesiaan. Satu tarikan nafas bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kalau orang Islam yang tinggal di Indonesia, di kota-kota besar banyak. Ada orang Amerika, agamanya Islam, tinggal di Indonesia. Ada orang Cina, agamanya Islam, tinggal di Indonesia. Ada orang Jepang, ada orang Korea, ada orang Australia, agamanya Islam, tinggal di Indonesia. Tentu cintanya pada Indonesia berbeda dengan kita, yang memang orang Indonesia, tinggal di Indonesia dan beragama Islam. Guru-guru kita, sesepuh kita mengajarkan dengan baik bagaimana antara keislaman dan kebangsaan, antara keislaman dan keindonesiaan
kita laksanakan di dalam satu tarikan nafas, di dalam satu gerak langkah seiring sejalan. Salah satu contohnya adalah berkembangnya pesantren dan madrasah-madrasah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu tantangan yang ada di sini adalah beberapa tahun yang lalu di salah satu lembaga di Inggris merilis hasil penelitiannya Pew Research Center Amerika yang mencoba membuat simulasi, membuat hitung-hitungan kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun kemudian bagaimana kondisi komposisi umat beragama di Indonesia. Dalam hasil penelitiannya didapatkan informasi kalau nanti di 2050 itu tidak terlalu lama, prosentase antara umat Islam dengan umat Kristen di dunia ini sudah sama, kira-kira 36%. Dan di 2100 jumlah umat Islam menjadi mayoritas penduduk dunia. Tentu kemudian kita punya PR, kita punya pertanyaan. Umat Islam yang kondisinya seperti apa yang nanti akan menjadi mendominasi penduduk dunia itu? Mungkin kita sudah tidak menangi tahun 2100, mungkin. Tetapi anak-anak kita, cucu kita lah yang nanti akan menangi zaman itu, dan kita harus menyiapkannya dari sekarang. Indonesia mengikuti Kepala Kemenak Cilacap harus jadi imam. Indonesia harus jadi pemandu bagi tumbuh berkembangnya kuantitas sekaligus kualitas umat Islam, antara lain melalui madrasah dan pondok pesantren. Amalia yang kedua adalah keilmuan dan teknologi atau kemodernan. Kita ingin agar guru-guru madrasah kita mengembangkan kreasi, inovasi, sehingga kemudian dari madrasah muncul gagasan-gagasan baru, gagasan terobosan-terobosan yang menjawab persoalan kekinian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, madrasah-madrasah kita alhamdulillah termasuk salah satu kegiatan lomba yang berbasis penelitian di Republik tercinta ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama adalah apa yang disebut sebagai MERES, Madrasah Research, Young Research, anak-anak muda yang meneliti, dan juara-juaranya banyak diantaranya 6 titik juara dari 14 kejuaraan yang ada diraih oleh Madrasah Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Hari Jumat yang akan datang saya termasuk yang diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan keberhasilan madrasah-madrasah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya ingin mengajak para ustadz, ustadzah, guru-guru madrasah, guru-guru pesantren, guru-guru ngaji untuk mengembangkan inovasi kreasi. Kita tidak mungkin memakai cara lama. Yang bisa kita lakukan, kata Pak Kiai Nasrullah, muhafadzatul ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang lama yang baik itu kita jaga, sesuatu yang baru yang lebih baik kita ambil dengan bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, amalia yang ketiga adalah kemandirian dan keumatan. Tidak bijak saya menyampaikan ini karena sebelum saya sampaikan, Bapak dan Ibu keluarga besar Yabagi dan Bapak Ibu yang ada di Welahan Wetan Adipala Cilacap sudah melakukan itu. Madrasah pesantren tidak boleh menjadi menara gading yang sulit dijangkau, kemewahan di atas sana yang jauh dari keumatan, kondisi real masyarakat. Madrasah dan pesantren harus menjadi menara air yang memancarkan air kesejukan, memancarkan air kehidupan bagi lingkungan di bawahnya. Kemandirian dan keumatan inilah yang selama ini sudah berjalan di lingkungan kita
Dan kami nyuwun agar ini terus dijaga, tidak bergeser, tidak tergerus oleh perubahan zaman yang ada, sehingga kemudian watak khas kita sebagai bangsa yang bergotong royong, bangsa yang guyup rukun, umat Islam yang saling tolong menolong bertahun, nyata benar tercermin pada keseharian kita. Tri Amaliyah Madrasah Jawa Tengah ini yang ingin saya sampaikan terutama dalam kesempatan yang baik ini. Yang terakhir saya menyampaikan ucapan terima kasih dan doa atas semua yang telah memberikan kontribusi dharma baiknya, amal solehnya untuk keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Ya Bagi Walahan Wetan ini.